supaya boleh menghibur dan menguatkan, tetapi sumber kekuatan dan penghiburan berasal dari Tuhan sendiri. Karena itu pada malam hari ini kami akan dasari ibadah penghiburan ini. Tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang ada saat ini mau menyampaikan firman Tuhan tidak ada apa-apanya, tetapi oleh hikmat dari Tuhan kami percaya Tuhan akan menolong. Amin. Marilah kita buka bagian Alkitab saat ini dalam Mazmur 41. Mazmur 41 pada ayat 2 hingga ayat 4. Baik, kalau sudah ditemukan, seakan aja kita bersuara membaca. Dan Mazmur ini bentuknya juga puitis. Kalau tadi kita juga baca di gereja ratapan, itu bentuk puitis. Jadi silakan tab ataupun Alkitabnya perhatikan. Saya akan membaca di ayat yang agak ke luar tampilannya dari tulisan yang ada ini, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang bawa Alkitab atau tabnya silakan bersuara membaca ayat yang tampilannya ke dalam. Mazmur 41 ayat 2 hingga 4 berbalasan kita baca namanya, dimuliakan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga dia disebut berbahagia dan mulia. Kau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kepulihkannya sama sekali dari sakitnya. Itulah bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kaum keluarga yang berduka cita, kita juga sebeban dalam duka cita ini, karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhan jugalah yang mengambil. Sehingga bersama Ayub kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Ya. Saya pastikan kita semua yang hadir saat ini mengenal almarhum dengan baik. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ya mengenal beliau orangnya baik hati dan tidak sombong. Karena itu saya kalau jumpa, halo Pak Fendi, yang baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung dalam kerajaan Allah. Senyumnya luar biasa. Sehingga tiap kali kalau saya datang, ya tentu bersama istri dan juga anak-anak menyambut. Siapapun toh seperti itu, bukan cuma saya, ya toh. Nah, beliau juga ketika di jemaat diberikan tanggung jawab, beliau laksanakan itu. Dilaksanakan dengan penuh sukacita. Di rukun, saya tahu juga beliau itu rukun, ketua rukun mampu. Karena beberapa waktu yang ada ini beliau mengalami sakit, ya, sehingga digantikanlah oleh Bapak Ronald, kan Ronald Reagan ya, tapi itu diambil dari sana pasti namanya. Gimana Pak Ronald? Ya, supaya senyum seperti itu ya. Nah, Pak Ronald ini mengemban amanah itu, ya. Dan juga ada Fando, ada Nia,
apa terlebih kekasih hati, jantung hatinya, ya, yang luar biasa tentu sudah. Bagaimana melayani suaminya yang baik, ya, saya kenal baiknya luar biasa. Apalagi kalau datang kemari saya lihat, cuci piring juga beliau, menyapu juga. Nah, itu suami-suami yang luar biasa, ya. Di sini juga ada yang rajin-rajin begitu, pasti toh. Halo bapak-bapak, itu yang diteladankan sudah itu, contohnya itu luar biasa. Sehingga ketika dia mengalami sakit, beliau selalu, aduh pak, bapak ini pucat ya, sudah pucat, tapi tidak apa-apa, ternyata ada baik ini. Tapi saya lihat beliau tuh punya semangat. Nah, ini contoh yang baik lagi, semangat untuk bagaimana beliau selama hidupnya itu menunaikan tugasnya. Sampai di mana SK beliau? Poso, itu pergi menunaikan tugas sebagai ASN, ya kan? Karena sebagai suami, ingat istri, anak-anak, ya terus juga pulang, ya. Pasti semua yang sudah dikerjakan, yang diupayakan itu merupakan panggilannya, tanggung jawabnya yang ia sudah berikan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, karena beliau juga sebagai ASN kan, juga dalam kehidupan berjemaah. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, sakit yang diderita oleh almarhum tentu tak terbayangkan, ya. Ya, ketika beliau masuk di rumah sakit, ya, saya juga lewat HP saja karena ya situasi kondisi. Pingin sekali mau jumpa, mau lihat senyumnya ibu dan bapak yang ada untuk melihat di Dr. Wahidin, ya, rumah sakit Dr. Wahidin Makassar. Tapi itulah jarak. Tapi saya percaya doa-doa yang kita naikkan ke hadirat Tuhan, Tuhan menjawabnya. Tuhan bukan tidak menjawab, ya. Sakit adalah satu keadaan yang pasti tidak menyenangkan. Siapa di sini yang senang sakit? Ada yang senang sakit sini? Tidak, toh? Paling tidak ada yang suka sakit, karena sakit ketika terjadi dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini, pasti itu karena apa? Ketidakberesan dalam bagaimana komponen dalam tubuh kita ini, sehingga ketidakseimbangan terjadi dalam tubuh kita. Karena ketidakberesan dan tentu ketidakseimbangan itu dapat saja mengganggu langkah dan gerak yang kita lakukan. Ketika kita melakukan pekerjaan itu mengganggu karena aduh sakitnya. Apalagi sakitnya tuh di sini. Kalau Pak Feni tidak sakitnya di sini, betul? Nah, apalagi istri ada selalu di say. Cara bilang di say, ya, supaya diterjemahkan ya di samping, kira-kira kita di say. Nah, dalam keadaan sakit, ya, keadaan yang seperti ini tentu tidak mengenakan ketika menunaikan segala kegiatan. Bapak Ibu saudara-saudara keluarga, ya, yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika dalam hidup ini, ya, ada pulih dari sakit. Ya, pulih dari sakit itu menjadi satu kerinduan, menjadi satu harapan ketika sedang sakitnya luar biasa. Ya, saya juga pernah merasakan sakit, ya, nanti dikira pendetanya enak-enak, dia selalu senyum-senyum, ketawa-ketawa. Tapi kalau sakit, saya pernah rasakan, biar bab pistol tidur, biar bagaimana tidur, sakit sekali luar biasa. Tapi seperti firman Tuhan, iman itu penting, ya. Bukan saya mengatakan diri saya beriman, ya, jangan ditipek nanti terlalu sombong nanti, ya tak? Nah, dalam keadaan sakit seperti itu memang
berteriak, Tuhan tolong, apalagi saya mau melayani besok ini. Kalau tidak saya melayani ini, ya biarlah saya sakit-sakit di sini. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tapi karena ini waktu di Panii ini, baru jalannya belum merdeka, sakit sekali. Tapi puji Tuhan, sakitnya hilang. Dari Panii ke Budi Mukti, siapa yang pernah ini ada yang jadi pembina pernah ke sana itu. Panii Budi Mukti itu jaraknya sekitar 40-an kilometer, tapi karena semangat juang yang tinggi, puji Tuhan sehat. Tapi serta muncul lagi, kambuh lagi. Nah, tapi karena kita selalu minta kepada Tuhan, Tuhan memberikan, menjawabnya, ya. Tapi ini Tuhan sudah jawab, jangan nanti bilang tidak dijawab, ya. Mari kita lihat selanjutnya. Dari bagian firman Tuhan tadi kita perhatikan bersama-sama, ya. Dalam Mazmur 41, pemazmur kalau kita perhatikan di sini ayat 4, dia menggunakan ada kalimat, mari kita baca bersama supaya jangan nanti nyanda. Mari kita perhatikan ada kalimat yang digunakan di situ di ayat 4. Tuhan, ayo mulai 3. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Terus di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Wow, apa maksudnya ini keluargaku yang dikasih oleh Tuhan bersama kita yang hadir saat ini? Maksud kalimat ini sebetulnya menyatakan bahwa Tuhan membalikkan ranjangnya. Kemarin waktu saya keluarga ibunda pasti sedih, semua sedih, orang juga meneteskan air mata. Betul yang datang ke bandara kemarin kan? Sampai di sini tak meneteskan air mata. Jadi kita melihat di sini bahwa sesungguhnya pemahaman yang ada di sini ketika Tuhan membalikkan ranjangnya. Pemahaman yang mau dinyatakan bahwa dengan membalikkan ranjangnya atau membalikkan tempat tidurnya itu berarti penyakitnya ikut dibalikkan. Itu, ya. Sakit yang diderita oleh almarhum, ya, oleh bapak kita, belum almarhum tahu waktu sakit, ya, berbulan-bulan, ya. Mungkin waktu masih pergi ke Poso ke pulang balik itu karena beliau itu semangatnya tinggi, baik-baik saja, gitu. Dia rasa itu pasti, gitu. Tapi karena orangnya baik, dia tunjukkan bahwa baik. Ada lagunya, baik-baik saja seperti itu, luar biasa itu bapak kita ini. Lanjut, mari kita lihat. Dengan membalikkan ranjang tempat tidur itu berarti penyakitnya ikut dibalikkan, karena penyakit itu menjadi jungkir balik, maka sembuhlah si sakit, pulihlah kesehatannya. Nah ini tentu bukan arti yang sebenarnya, ya. Bisa dipahami nih apa yang saya bahasakan, bukan arti yang sebenarnya. Orang yang sakit itu lalu dijungkir balikkan beserta ranjangnya. Kalau dikatakan seperti itu ya mungkin kenapa dijungkir balikkan, melainkan arti yang ada ini adalah apa? Kiasan, Bapak Ibu Saudara. Arti kiasan. Maksudnya bahwa Tuhan tidak berkenan atas terjadinya gangguan kesehatan pada diri seseorang, karena terganggunya kesehatan itu menyebabkan orang, ya termasuk Bapak yang kita kasih di sini, Pak Feni, ya, terganggu aktivitasnya. Dan juga bukan cuma Pak Feni, kita pun ketika sakit terkadang ibadah terganggu, pergaulan kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, dan lain-lain sebagainya. Begitu toh? Kalau salah koreksi, ya. Tuhan melawan penyakit, ya. Tuhan mengalahkannya. Tuhan tentunya dalam hal ini menyingkirkannya, menyembuhkan kembali orang yang sakit, ya.
Nah, itu yang ideal menjadi harapan setiap orang di waktu sakit. Ya. Setiap orang yang menghadapi saudaranya atau temannya yang sedang sakit pasti mau supaya semoga lekas sembuh. Nah, itu. Juga kalau dikasih resep obat kan juga di situ ditulis seperti itu. Ada biasa masih dibaca itu toh. Nah, waktu dalam kenyataannya hal yang ada ini tidak selalu terjadi. Tidak semua penyakit dapat ditemukan obatnya, betul? Tidak semua penyakit yang ada, oh ini obatnya langsung ini. Nah, tidak semua penyakit dapat dijungkir balikan, sehingga tidak setiap orang yang sakit itu dapat sembuh dari penyakitnya. Tidak semua orang sakit dapat dipulihkan kembali dan dari sakit yang dideritanya, dan ini dapat menjadikan dia tentu mengalami pergumulan yang sangat berat. Nah, hal inilah yang dialami oleh Bapak kita almarhum Bapak Feni Kumampung yang sudah terbujur kaku, yang ada kita sudah menyaksikannya. Sudah memang cukup lama dia menderita sakit. Semua usaha daya upaya sudah dilakukan oleh keluarga, apalagi istri tercinta beliau luar biasa bersama anak-anak yang ada, ya, baik itu Pando maupun Nia. Pasti Nia kan di rumah ya, pasti dia berdoa kuat itu, betul ya? Ya. Kemudian keluarga, bahkan kita orang semua yang ada seperti itu. Kita berupaya supaya ketika dilakukan oleh keluarga berobat sampai di Rumah Sakit Makassar, ya, supaya dapat sembuh, supaya dipulihkan lagi. Tetapi nampaknya semua usaha yang ada sangat berlainan dengan kehendak Tuhan. Akhirnya saudara kita, ya, suami tercinta, papi tercinta sudah diberikan kelepasan abadi melalui kematian. Nah, dalam peristiwa kematian seperti ini kita semua meyakini bahwa hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan. Upaya keluarga sudah terus maksimal supaya bisa bersama-sama terus, ya. Tapi Tuhan sudah menyatakan otoritasnya, kuasanya. Bahkan disitulah kelihatan kasih Tuhan. Usaha keluarga terus, tentu itu tidak akan sia-sia. Ibunda bersama anak-anak yang ada, usaha yang dilakukan itu sangat-sangat berarti. Dan ini menjadikan suami tercinta, ayah tercinta pasti tahu dan dia dapat merasakan usaha keluarga yang tentu dengan penuh kasih sayang melakukan segala sesuatu untuk kesembuhannya. Pasti dokter berusaha juga sekuat tenaga, betul itu. Dokter mana yang mau pasiennya langsung mati? Nah, toh, kecuali dia melakukan apa istilahnya itu? Praktek apa istilahnya itu, tapi ada undang-undangnya itu, barang itu. Nah, oleh karena itu keyakinan kita adalah ketika menghadapi ketidaksembuhan yang ada ini, dari sisi lain kita juga melihat bahwa sebenarnya dia sudah sembuh dari sakitnya, amin. Dalam arti sudah tidak lagi merasakan derita karena penyakit yang dideritanya, seperti itu, ya. Kita melihat bahwa saudara kita, ya, yang dia lebih tua ya tentu kakak kita, ya, suami, ayah yang ada, ya, apapun panggilan sebutannya, dia kalau kita perhatikan tampak seperti sedang tidur pulas, tidur yang panjang, tidur yang tidak akan terganggu oleh hiruk pikuknya suara di sekitarnya, yang tentu tidak akan mengganggu
bagaimana dalam kehidupan, bagaimana ada di dunia ini. Dia tidak akan terganggu lagi, dia tidak akan terusik. Karena itulah saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bersama kaum keluarga yang berduka cita, ingat seperti yang saya katakan tadi, bahwa di ranjangnya, di tempat tidurnya, khusus dia sekarang sudah disembuhkan sama sekali dari sakitnya. Dia sudah dipulihkan. Ranjangnya itu sudah dijungkir balikan oleh Tuhan yang ada di dalam Kristus. Dia sudah menjungkir balikan dari kuasa maut. Sehingga ketika kita membaca kitab dalam Perjanjian Baru, dalam Korintus, dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah tentunya kuasamu? Ya, syukur kita memiliki teladan hidup bahwa di dalam Yesus Kristus, ketika dia sengsara sampai kematiannya dijalani ya, dengan keyakinan yang sangat penuh pada rencana Allah. Ini harus kita lihat. Kematian yang menuju pada kehidupan, Bapak Ibu Saudara, ini kata penghiburan yang luar biasa. Apa tadi saya katakan? Kematian menuju pada kehidupan. Ini kalau orang Kristen tidak tahu ini, dia nanti putus asa, mudah putus asa. Jadi kematian Kristus itu mengalahkan maut. Di dalam Kristus ada kehidupan, sebab Kristus hidup dari kematiannya. Oleh karena itulah, walaupun saudara kita, ya Bapak Feni almarhum ini sudah tidak lagi hidup dalam dunia ini, dia sesungguhnya tetap hidup, hidup baru bersama Kristus di dalam kemuliaannya, ya di dalam Tuhan. Khawatir ya. Nah, keyakinan inilah yang menjadi satu daya bagi kaum keluarga, buat istri, buat anak-anak yang ditinggalkan, dan kita semua supaya menjadi tabah, tetap tawakal, tetap laksanakan panggilan Tuhan untuk memelihara kehidupan ini. Kita semua dengan penuh sukacita akan tetap memelihara hidup ini, pemberian Tuhan. Dalam hal ini mari kita senantiasa mau datang kepada Dia. Roh Kudus selalu hadir. Dia akan terus menghibur, Dia menguatkan kehidupan kita semua yang ada. Ya, karena Dia selalu peduli dalam hidup ini, dalam situasi duka cita yang sangat mendalam. Allah peduli. Amin. Amin. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara simpan dalam hati, tiada satu pun akan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi, banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
dan satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Dimudahnya jalanku, sebab Allah peduli.